Oke, mungkin Pak Gauni bisa mulai nih perkenalan dan mulai sharing-sharingnya. By the way, share screen aku kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mbak. Oke, thank you. Oke, selamat malam teman-teman semuanya dari Pintarnya dan juga teman-teman yang hadir malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa hadir di acara yang diinisiasi oleh Pintarnya. Saya ingat saya lulus tahun 2004, waktu itu bingung gitu kan ya. Gimana caranya nyari kerja gitu kan ya. Gimana sih masuk ke dunia kerja gitu kan ya. Dan sekarang kayaknya udah nggak ada hambatan lagi tuh, karena ada forum-forum yang seperti ini yang benar-benar kita butuhkan sekali pada saat dulu di awal-awal karir kami gitu. Saya saat ini bekerja di Samsung R&D Institute Indonesia sebagai Head of B2B Innovation Lab. Ini yang mungkin nanti sebenarnya saya ingin sharing ke teman-teman. Kok bisa sih ini judulnya menjadi sales awal menuju kesuksesan? Sayanya sendiri dari orang R&D gitu kan ya. Nah ini yang menarik teman-teman, ini yang menarik. Jadi saya ingin membawa teman-teman malam ini bahwa dunia sales itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan, dan itu adalah cikal bakal dari kesuksesan, benar seperti yang ada di judul hari ini, bahwa kita bisa menjadi apapun pada saat kita terjun ke dalam dunia sales. Background saya teman-teman, saya adalah seorang lulusan teknik industri, waktu itu dari STT Telkom gitu ya, sekarang mungkin sudah menjadi Telkom University. Jadi nggak ada hubungannya sama sales, banyakkan lebih ke arah teknik, tetapi memang bahwa saya masuk ke dalam dunia sales itu memang sudah menjadi sesuatu yang dari awal memang saya inginkan, dan memang ternyata berhasil dan bisa membawa seperti hari ini. Oke, boleh ke next slide-nya, Mbak. Nah, karir saya ini unik nih teman-teman, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Lulus dari ST Telkom, saya join di Ganesha Eksak. Nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak gitu kan ya, tapi Ganesha Eksak itu dulu adalah penerbit buku salah satu yang cukup terkenal gitu kan ya. Dan saya masuk sebagai seorang internal audit gitu, karena kan kalau teknik industri bisa juga masuk sebagai accounting dan lain sebagainya, dan saya masuk sebagai internal audit. Nah, disitulah saya berkenalan dengan dunia sales gitu kan ya. Waktu itu saya ditugaskan pergi dinas ke Semarang gitu kan ya. Kemudian saya jalan bareng sama teman-teman sales dari buku gitu, dari buku Ganesha Eksak. Mereka datang ke sekolah-sekolah, offering untuk buku-buku ke sekolah-sekolah di 2004 waktu itu. Nah, di situ saya melihat kok kayaknya kalau misalnya saya bekerja sebagai internal audit, passion saya nggak di sana gitu kan ya. Memang sebenarnya apa namanya ya, pekerjaannya sudah terukur, semuanya teratur gitu kan ya. Bahkan kalau misalnya saya datang melakukan audit, orang-orang biasanya akan cenderung dalam tanda kutip ya menghormati kita kayak gitu kan ya, karena mereka takut diaudit ya gitu. Tetapi di balik itu semuanya ada banyak sekali activity administration things yang mungkin kayaknya nih nggak sesuai dengan saya deh. Dan waktu saya jalan bareng sama teman-teman sales itu terlihat sekali bahwa ternyata dunia sales itu membuka banyak network gitu kan ya, ngobrol sama banyak orang, bahkan bisa membicarakan potensi-potensi bisnis yang lain. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk merubah peruntungan gitu kan ya. Jadi waktu itu ada lowongan dari Astra Renekar, dan pada saat itu mereka baru membuka divisi motor rental gitu kan. Nah, motor rental ini baru pertama kali ada di Indonesia saat itu, dan saya menjadi account executive itu. Nah, di sini saya benar-benar ditempa menjadi seorang sales gitu kan ya, dikejar target gitu kan ya, kemudian kalau misalnya kita achieve, kita diapresiasi ya gitu kan ya, tapi kemudian nggak lama kemudian seakan-akan apresiasi kita yang kemarin udah selesai tuh, tetap kita harus ngejar lagi yang berikut-berikutnya. Nah, yang menarik adalah anggapan saya bahwa dunia sales ini di awal-awal ya teman-teman ya, ternyata dunia sales itu menyenangkan, itu agak sedikit berubah nih, agak sedikit goyang waktu saya kerja di track gitu kan ya. Karena waktu itu rental motor itu ada sesuatu hal yang susah sekali diperkenalkan. Rental mobil masih gampang, nih rental motor nih susah banget nih produknya gitu kan ya. Nah, sehingga saya agak goyang pada saat itu.
aduh benar nggak sih keputusan saya untuk pindah ke dunia sales gitu kan ya. Nah, oleh karena itu berpindahlah saya ke satu perusahaan yang baru, waktu itu adalah Epson. Di Epson saya sebenarnya masuk bukan sebagai seorang sales gitu kan ya, bukan seorang sales. Saya masuk sebagai seorang admin. Pada saat itu saya ditanya sama yang wawancara saya di Epson, Banu, skala 1 sampai 10 kemampuan Excel kamu berapa gitu kan ya. Ya saya bilang 8 lah kayak gitu. Oke, pede juga kamu 8 kayak gitu. Nah, terus habis itu ditanya sama dia. Nah, ini penting nih buat teman-teman nih, kalau misalnya emang ngomong sesuatu harus punya dasar bahwa kita yang punya punya kapasitas di sana. Ditanya, saya misalnya punya satu sel gitu kan ya, satu sel di Excel tulisannya Banu Afan Pribadi, di mana saya mencoba untuk mengeluarkan tulisan BAN gitu kan ya dari sel tersebut gitu kan ya. Nah, dulu 2005 masih belum banyak yang tahu, mungkin sekarang tinggal googling udah gampang gitu kan, pakai left atau right atau pakai mid ya gitu kan ya. Nah, saya bisa jawab dan dia cukup kagum kayak gitu kan ya. Oke, dan akhirnya saya diterima sebagai seorang channel admin pada saat itu di di Epson kayak gitu kan. Nah, siklus lagi berjalan lagi teman-teman. Ini saya yakin mungkin teman-teman juga akan mengalami hal yang sama juga. Siklus berjalan lagi, kok kayaknya kerja di belakang meja agak nggak seru gitu ya. Datang jam 8, pulang jam 5, kemudian bikin report dan lain sebagainya, membosankan sekali gitu. Nah, kemudian tawaran datang lagi nih dari satu divisi baru di Epson. Waktu itu mereka belum punya B2B. Jadi kalau B2C itu berarti jualnya ke consumer, B2B jualannya ke corporate. Nah, saya ditarik nih karena dari bos yang baru itu kelihatannya dia melihat saya punya potensi untuk menjadi seorang account manager. Nah, account manager ini mirip-mirip sama account eksekutif, tapi ini hanya terminologi ya teman-teman ya. Kalau account manager artinya dia adalah seorang yang memang bertanggung jawab terhadap beberapa account untuk dieksplor opportunity-nya. Nah, saya waktu itu ditawarkan menjadi junior account manager. Dan ternyata disitulah saya mulai menemukan passion saya, karena industrinya cocok. Karena memang saya dari IT, dan saya juga memang sangat-sangat menyukai industri IT ya gitu. Nah, di situ alhamdulillah teman-teman karir mulai bagus gitu kan ya. Bahkan menciptakan milestone baru. Contohnya misalnya kita beat IBM waktu itu ya, IBM yang sangat menguasai market finance itu berhasil kita beat dan Epson masuk ke sana. Kemudian di 2010 saya masuk ke kompetitor dari Epson, waktu itu ada Lexmark kayak gitu kan ya, sebagai account manager. Nah, di situ banyak hal yang kita pelajari gitu ya. Jadi kalau account manager itu ke end user, kalau untuk channel manager itu biasanya ke partner-partner. Jadi misalnya untuk distributor, manage distributor ya, manage reseller, itu adalah channel manager functionnya. Nah, jadi di Epson dan di Lexmark itu memberikan saya satu pembelajaran bagaimana saya menjadi individu sales yang kuat di situ. Bagaimana saya menguatkan mental, menguatkan network saya untuk bisa menjadi seorang sales yang baik. Nah, disitulah pada saat kita memang sudah punya kapasitas, maka kita akan dipercaya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Maka karena itu waktu itu saya join di Samsung di 2011 gitu kan ya. Saya diminta untuk sebagai supervisor pada saat itu. Nah, disitulah memang karirnya mulai bergerak gitu kan ya. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat tuh ya, dari 2005 sampai ke 2011 lah ya, itu berarti kan 6 tahun. 6 tahun itu perjuangan kita sebagai seorang individual contributor. Artinya kita nggak punya bawahan. Nah, kemudian di 2011 mulai kita menempati posisi sebagai supervisor, sebagai people manager. Nah, di sini mulai kita develop kepemimpinan, develop untuk bagaimana kita maintain tim dan lain sebagainya. Posisi saya terakhir di Samsung adalah sebagai Head of B2B untuk IT and Mobile Division. Jadi kalau misalnya penjualan tablet, smartphone, smartwatch gitu kan ya, untuk ke corporate itu undernya tim saya. Di 2019 saya juga diminta kemudian untuk join di Grab ya sebagai Head of Enterprise Sales. Kalau ini adalah menjadi satu bagian dari divisi di Grab yang memang sebenarnya punya layanan untuk B2B gitu kan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat Grab gitu kan ya,
berpikiran oh ini cuma buat untuk consumer gitu kan, tapi enggak. Jadi untuk Grab kita juga punya divisi yang memang untuk layanan transportasi B2B, transportasi perusahaan karyawan, untuk makan minum karyawan dan lain sebagainya. Kurang lebih 2 tahun di Grab, saya join ke Samsung lagi, tapi saat ini sebagai Head of B2B Innovation Lab. Nah, disinilah yang menarik ya gitu teman-teman. Kok bisa dari seorang sales pindah ke innovation gitu kan ya? Ini yang mungkin saya berharap teman-teman nanti akan tetap berkembang. Nanti mungkin ada di slide berikutnya gitu ya. Bagaimana caranya bahwa mindset kita sebagai seorang sales itu kita bisa kembangkan dengan seluas-luasnya. Yang penting adalah kemauan dan inovasi, ya gitu ya. Oke, boleh next Mbak. Nah, skill, ya. Ini skill saya bedakan nih antara skill di awal-awal tahun karir saya sama skill di saat-saat ini gitu kan ya. Mungkin teman-teman tahu dulu gitu kan. Ini saya untuk bahasa dulu ya, bahasa ada Inggris, Jawa. Kenapa ini penting ya gitu? Karena ada saya sampai sekarang masih punya bos yang dia itu ngedok banget Jawanya gitu kan ya. Kalau misalnya teman-teman juga tahu Tung de Semoringin gitu kan ya. Tung de Semoringin itu juga kalau misalnya berbicara selalu berbahasa ngedok Jawa gitu kan ya. Nah, itu menjadi apa? Menjadi distinktifnya kalian ya gitu sebagai seorang sales, dan itu yang nanti akan diingat oleh customer kalian gitu kan ya. Instead of produk kalian. Jadi kalau misalnya nanti apa namanya, kalau ketemu kalian itu dia akan gampang ingat karena kalian itu punya unique selling sendiri kayak gitu. Nah, jadi manfaatkan apapun yang kalian miliki untuk menjadi unique selling ya sebagai seorang sales gitu. Kemudian untuk software ya standar lah ya, AutoCAD, Macromedia Flash dulu masih pakai Macromedia, kemudian punya DLV juga, VB, Excel, dan PowerPoint. Nah, ini kenapa penting? Kalian saat ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapat di internet secara online gitu kan ya. Pelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan soft skill kayak gitu kan ya. Soft skill itu selling juga soft skill, tapi kalau bisa tambahkan teknologi di dalamnya. Banyak kan yang saya lihat adalah waktu saya rekrut sales adalah mereka itu cuma bisa salesnya aja, ngomongnya aja. Tetapi waktu mereka diminta untuk bikin presentasi, diminta untuk misalnya apa namanya membuat satu kreativitas, mereka nggak dapat hal itu. Dan ini yang harus teman-teman bangun sejak dini kayak gitu. Jangan cuma fokus pada keahlian yang dianggap utama gitu kan ya, tapi tambahkanlah kalian-kalian yang lain karena itu akan sangat menjual. Contohnya misalnya gini teman-teman, waktu itu saya bilang saya kan diterima di Epson karena saya bisa jago Excel kan. Nah itu kan nggak ada satupun yang menyangka bahwa ternyata saya bisa pindah perusahaan, gaji saya bisa naik, pindah ke satu perusahaan karena skill saya. Tetapi memang ujung-ujungnya saya pindah lagi ke sales ya gitu. Tapi di sales Excel itu sangat berfungsi buat saya. Saya bisa membuat report dengan cepat dibandingkan dengan partner-partner saya yang lain ya gitu. Saya menguasai PowerPoint dengan mudah, saya bikin presentasi dan lain sebagainya, dan itu membuat nilai lebih di mata pimpinan saya saat itu. Oke. Current years ya soft skill-nya leadership dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, nah saya sekarang ingin sharing tentang mindset yang salah nih pada saat misalnya kalau teman-teman mau berkarir dalam industri sales gitu kan ya. Yang pertama adalah tidak tertarik sama sales. Selalu berusaha untuk avoiding in any way nggak mau join di dalam dunia sales karena udah keseringan ditipu sama teman-temannya, diajak ke MLM gitu kan ya. Which saya juga pernah kejadian kayak gitu, Mbak. Nah, tapi dunia sales itu adalah dunia yang sangat-sangat dinamis. Bayangkan kalian bisa bertemu orang gitu kan ya, dari level yang rendah sampai yang level tinggi itu di sales. Kalau kalian menjadi seorang internal audit, yang kalian temui adalah internal saja kayak gitu kan ya. Kalau misalnya kalian menjadi programmer, yang kalian temui cuma komputer saja. Di sales kalian bisa ketemu programmer, ketemu pejabat, ketemu middle manager dan lain sebagainya. Jadi tumbuhkanlah passion kalian terhadap dunia sales ya gitu kan ya. Kalau misalnya nanti suatu saat kalian ingin berdikari, punya bisnis sendiri, maka ilmu sales itu adalah ilmu yang paling penting. Karena kalau misalnya kalian bisa develop program, misalnya kayak Mas Nadiem Makarim gitu kan ya, tapi kalau nggak punya kemampuan untuk menjual startup kalian ke orang lain, nggak akan ada yang mau tuh invest tuh. Nah, itu adalah fungsi dari sales. Kemudian yang kedua adalah kalian takut penolakan, gitu kan ya. Aduh, jualannya susah nih, barangnya susah gitu kan.
kayaknya saya nggak cocok deh. Kayaknya kalau misalnya saya waktu kuliah nggak pernah nih ngebayangin saya bakal ditolak gitu kan ya. Saya ngelihat dunia industri kerja itu hal yang glowing, pakai jas kayak saya, kemudian pakai tas bagus dan lain sebagainya. Tapi begitu ditolak kok kayaknya dunia itu akan runtuh gitu kan ya. Nah, jangan takut. Jangan takut karena di balik penolakan itu kalian akan belajar ya gitu kan ya. Kalian akan tahu, oh ternyata saya salah nih. Harusnya bukan orang ini yang saya approach tapi orang lain. Di situ kalian akan belajar ya gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak paham nih sama produk yang dijual. Itu yang terjadi mungkin pada saat saya masuk ke karir saya pertama kali gitu ya. Misalnya untuk di Astra Rent-A-Car, saya waktu itu disuruh jualan rental motor gitu kan ya. Pakai motornya saya nggak pernah gitu kan. Nah itu membutuhkan pembelajaran ya. Tapi begitu saya masuk ke dunia sales dan masuk ke dunia IT, saya dapat tuh karena saya memang sudah paham akan produk yang dijual kayak gitu. Jadi pastikan kalaupun kalian tidak tahu produknya, spend waktu untuk belajar. Jadilah expert untuk produk kalian yang akan jual kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang paling sering nih, terlalu banyak bicara. Pernah nggak sih teman-teman ditelepon, mungkin teman-teman jarang masih belum gitu ya, tapi biasanya kalau udah ngajuin KPR, nomor teleponnya akan kesebar kemana-mana. Nah, itu ditelepon tuh sama telesales tuh kan ya, telesales langsung ngomong nyerocos ya gitu kan ya, tapi tidak mau mendengarkan. Mungkin bisa jadi karena memang waktu dan mereka udah keseringan ditolak. Nah, tetapi kalau misalnya kalian masuk ke dunia B2B atau bahkan maksudnya kalian dunia retail gitu kan ya, pastikan agar kalian selalu mendengar gitu kan ya. Mendengar itu adalah yang paling penting. Misalnya contoh kalau untuk dunia retail adalah bikin 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 kuesioner, bikin survei gitu kan ya. Sebenarnya apa namanya pelanggan kita ini suka produk tuh yang seperti apa sih bentuknya, rasanya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk B2B, maka yang paling penting itu adalah pain point-nya dari customer kita tuh apa. Misalnya kita adalah seorang yang menjual produk IT gitu kan ya. Pada saat kita datang ke sana, kita harus tahu mereka sekarang pakai apa, ya existing mereka itu apa. Kemudian cari tahu secara terstruktur gitu kan ya. Oh ternyata problemnya mereka ini adalah sering banget nih perangkat ini rusak sebulan dalam 2 kali dan itu mengganggu mereka. Nah info seperti itu penting buat teman-teman dapatkan. Jadi mendengar itu bukan saja waktu kita bicara, tapi juga kita spending waktu untuk eksplorasi calon customer kita. Pastikan teman-teman, semua sales yang berhasil yang saya lihat, dia lebih banyak mendengarkan, bukan lebih banyak bicara. Itu. Kemudian tidak dapat memberikan pertanyaan yang tepat. Nah ini terkait sama waktu listening. Pada saat kita sudah listening itu bagus, tapi pada saat kita melontarkan pertanyaan, misalnya kita nanya tentang bagaimana sih Pak penjualan di tempat Bapak, tapi Bapak kalian nanyanya ke HR gitu kan ya. Nah, itu nggak tepat ya gitu kan. Jadi coba explore yang pertanyaan yang memang sesuai dengan konteks dan sesuai dengan siapa yang kita ajak bicara. Next. Nah, kemudian tidak mempersiapkan dengan baik. Ini banyak nih ya. Kalau dulu waktu saya di awal-awal dengan tim saya gitu kan ya. Waktu disuruh karena kan gini, kalau sales itu kan suka diusir-usir gitu kan ya. Kalian ngapain di kantor gitu? Kalau bos ngeliat kalian di kantor pasti akan dipelototin gitu. Ngapain di kantor? Kalian tuh kerjanya di luar gitu kan ya. Nah, itu mereka keluar tuh, kabur gitu kan ya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kaburnya itu tidak punya persiapan. Nggak ada rencana hari ini saya mau visit ke sini, apa yang mau saya dapat. Dan kebanyakan langsung pingin jualan ya gitu kan. Jangan lakukan seperti itu teman-teman. Saya pastikan kalau teman-teman pingin cuma jualan, tingkat penolakan tinggi ya gitu. Tetapi lakukanlah apa namanya planning, account planning, kemudian target planning. Misalnya hari ini saya ingin mendapatkan kontak dari HR, hari ini saya ingin mendapatkan kontak dari procurement. Nah, besoknya kita coba kenalan. Jangan lupa teman-teman, persiapan yang baik itu tidak cuma persiapan presentasi. Persiapan yang baik itu misalnya teman-teman mencuri hati. Ada tim saya, dia itu ditolak terus-menerus pengen ketemu sama orang IT. Kesel dia teman saya itu. Akhirnya suatu saat ditungguin sebelum dia datang. Jadi pagi-pagi itu teman saya itu datang di kantornya kliennya gitu kan ya. Terus dia taruh ke resepsionis, Mbak, tolong ini disampaikan, ini saya ada kue gitu kan, kue gitu kan. Dan dia cowok sama cowok ya, bukan cowok sama cewek ya.
kue untuk Pak ini gitu kan ya. Nah, itu akhirnya itu kayak oh oke deh, akhirnya besoknya dia ditelepon gitu kan ya. Mas, sorry Mas ya kemarin-kemarin kita nggak bisa ketemu, yuk ketemuan yuk. Nah, itu sesuatu cara yang kreatif gitu loh. Nah, itu persiapan dengan baik bagaimana kalian memplanning account-account kalian dan cara-cara visitnya. Kemudian kesalahan yang paling berikutnya adalah semua orang adalah prospek. Ini banyak kan terjadi di misalnya industri asuransi gitu kan ya. Dianggap semua orang itu adalah prospek. Nah, ini penting untuk difilter. Tidak semua orang ada prospek, tidak semua orang cocok dengan market kita. Pastikan kita bisa tahu siapa yang mau kita approach gitu. Kemudian tidak memiliki empati sosial. Nah, ini orang kadang-kadang ya banyak sales yang orang lagi sibuk gitu kan ya. Orang lagi sibuk, lagi menyiapkan report akhir bulan kadang-kadang biasanya gitu. Tiba-tiba ditelepon kayak gitu kan ya, telepon bolak-balik dan akhirnya kesel, akhirnya diblokir dia. Nah, ini jangan sampai kita melakukan hal yang seperti ini. Tidak teratur. Nah, ini banyak banget. Hampir 80% sales yang saya lihat kelemahannya adalah tidak teratur. Contohnya, biasanya kalau di satu perusahaan itu punya yang namanya ERP kayak Salesforce gitu kan ya, atau apapun itu yang misalnya untuk mencatat funnel kalian atau opportunity. Nah, itu kebanyakan tidak teratur, bikinnya asal-asalan kayak gitu kan ya. Kemudian harusnya ya nama-nama PIC itu diupload ke sistem, kemudian nanti bikin jadwal juga, terjadwal di kalender. Nah, ini banyak banget nih problemnya. Kemudian sales itu tukang lupa gitu kan ya, pelupa saking keseringan diomelin, lupa nggak bisa ngerjain lagi. Manfaatkan handphone kalian sekarang ada di Google itu ada misalnya contohnya untuk reminder gitu kan ya. Gunakan itu teman-teman. Masukkan reminders itu, oh besok saya harus ngerjakan ini dan sebagainya. Jadi jadilah orang yang teratur walaupun kalian adalah seorang sales gitu kan. Walaupun kadang-kadang ya mindsetnya sales emang apa adanya Pak, kita banyak kan ngobrol aja kayak gitu. Kalau teratur kita masuknya ke admin Pak kayak gitu. Tapi jangan itu mindset yang salah. Jadi jadilah seorang sales yang tapi juga mengutamakan keteraturan juga. Kemudian terlalu fokus terhadap produk dan bukan individu kayak gitu. Jadi contohnya misalnya ya, ini adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal dan banyak terjadi di setiap perusahaan. Kalau misalnya kita bikin presentasi, coba perhatikan teman-teman sekarang. Kalau kita bikin presentasi, pasti presentasinya tentang produk kita. Benar nggak? Produk kita semua yang dibicarakan. Tapi bukan tentang mereka, gitu kan ya. Coba sekali-sekali dipikirkan bagaimana kita bikin presentasi dari point of view-nya mereka. Misalnya mereka itu orang yang bekerja di mining, atau misalnya mereka adalah industri dari healthcare gitu kan ya. Oh, healthcare ini problemnya apa sih? Healthcare ini kekurangan orang kayak gitu kan, kekurangan tenaga-tenaga yang medis yang baik kayak gitu kan ya. Masuk dari sana kayak gitu kan ya. Kemudian sisipkan produk kita. Jadi bukan produk centric, tapi customer centric yang harus diutamakan pada saat kita menjadi seorang sales gitu. Gitu. Oke, next. Nah, tadi saya mungkin sempat bicara di awal bahwa saya sebagai sales, tapi kenapa kok sekarang saya ada di Innovation Lab gitu kan ya. Nah, ini adalah sesuatu yang memang bisa membantu teman-teman. Artinya, pada saat teman-teman terjun sebagai seorang sales, saya pastikan Anda bisa menjadi seorang CEO, Anda bisa menjadi seorang CTO, CTO itu Chief Technical Officer. Dan itu banyak banget contoh-contohnya ya. Teman saya ada dari seorang pre-sales gitu kan ya, dia bisa menjadi sekarang VP level di bank gitu kan ya untuk industri IT. Nah, ada juga menjadi konsultan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, sales itu bukan pekerjaan hina ya. Saya pengen teman-teman bangga pada saat teman-teman memilih karir sebagai seorang sales. Jangan minder, jangan melihat teman-teman ini problem dan itu saya hadapi. Saya waktu itu join sebagai seorang sales, yang lain saya lihat teman-teman saya itu ada yang ambil kuliah lagi S2, kemudian ada juga yang misalnya jadi masuk di Bank Indonesia, masuk di sini kayak gitu kan ya. Itu kadang-kadang bisa membuat kita minder, tapi itu teman-teman harus singkirkan. Percayalah kayak gitu kan bahwa kalau misalnya kalian sangat-sangat serius di dunia sales, maka kalian akan mendapatkan hasilnya dengan baik juga. Nah, yang pertama adalah be proaktif. Be proaktif itu artinya adalah kalau misalnya yang jadi problem di anak-anak yang baru lulus, itu adalah mereka malu-malu kucing gitu kan ya. Mau nanya takut ya gitu kan ya. Nah, jangan, be proaktif. Ngobrol sering sama atasan kalian. Saya punya tim gitu kan ya. Dia tuh sampai main ke rumah saya gitu kan ya.
ngobrol-ngobrol gitu, dan itu saya suka kayak gitu, dan itu nggak apa-apa gitu, kita ngobrol-ngobrol bareng, dan itu kita bisa jadinya lebih dekat lagi. Jadi be proaktif waktu kalian masuk join di satu perusahaan, waktu ada di grup, sapa siapa orang. Kalau perlu chatting satu-satu gitu kan, Mas saya karyawan baru mohon dibantu dan sebagainya. Itu adalah adab yang bagus dan bisa membuat kalian networknya semakin bagus. Kemudian yang kedua adalah find your mentor gitu kan ya, cari orang yang memang kalian anggap itu berhasil dan dia orangnya juga mau berbagi ilmu. Nah, itu penting. Kalian ngekor aja kemana-mana ngikutin dia, gitu kan ya. Walaupun dia galak gitu kan ya, nggak apa-apa. Walaupun dia galak, banyak tuh sales-sales senior galak tuh. Tapi kalian kalau misalnya ngeliat dia yang berhasil, ikutin aja. Kemudian keep your promise. Wah, janji kita ke atasan kita mau bisa achieve. Kemudian janji kita ke customer gitu kan ya, itu kita harus keep your promise. Kalaupun ternyata kita nggak bisa deliver promise, tapi tunjukkan komitmen kita menjalani itu. Kadang-kadang gini loh, ada nanti kalian akan ada HP gitu ya, diminta sesuatu sama customer-nya nggak bisa, akhirnya diem gitu kan, sampai customer-nya kesel gitu kan ya, akhirnya di raise up ke atas dan udah itu rame akhirnya. Jangan, jadi kalian harus proaktif. Kalau sampaikan nggak bisa, sampaikan beberapa waktu sebelumnya kayak gitu, bahwa ini mereka nggak bisa Pak. Kalau marah ya sudah kayak gitu, toh kalian sudah berusaha. Kemudian yang berikutnya adalah do extra miles, dan ini paling penting. Dan ini juga menjadi salah satu keberhasilan yang kenapa saya bisa sampai posisi seperti hari ini adalah do extra miles kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian diminta achieve 100, usahakan kalian achieve 120. Kalau kalian diminta bikin laporan hari Senin, kirim hari Jumat. Ya, biasakan hal-hal kecil. Ya, biasakan hal-hal kecil yang diminta oleh atasan, kalian kerjakan lebih cepat, lebih bagus, lebih banyak. Ya gitu. Kemudian be an expert. Nah, ini yang penting. Kayak tadi, kenapa saya bisa dapat pekerjaan baru, karena saya mencoba untuk menjadi expert di bidang-bidang saya. Nah, termasuk bidang-bidang baru. Makanya saya bisa masuk ke innovation di Samsung Research, karena saya mau belajar bidang-bidang baru. Contoh misalnya, mempelajari tentang artificial intelligence, gitu kan ya, kemudian tentang IoT, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah jangan pelit berbagi ilmu. Ya, semakin sering kalian berbagi ilmu, maka akan semakin expert kalian. Trust me, itu terjadi kayak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya punya ilmu-ilmu baru gitu kan, ajarkan ya gitu. Jadi itu tidak akan lupa. Kemudian yang terakhir adalah disiplin dan juga persistence. Nah, ini gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan kayak gitu kan ya. Oke, mungkin itu ya dari saya. Udah 30 menit juga nih kayaknya nih. Oke, makasih banyak Pak untuk pemaparan materinya, super insightful. Aku dapat banyak banget nih materi-materi baru tentang sales dan menarik banget. Dan mungkin sekarang kita bisa lanjut kali ya ke sesi tanya jawab karena udah banyak banget nih yang nanya. Mungkin aku bisa stop share dulu. Sebentar. Nah, dari 223 orang yang join, udah banyak banget nih yang nanya. Mungkin aku bisa share pertanyaan-pertanyaannya sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi aku udah mensortir nih dari banyaknya pertanyaan yang masuk, aku masukin ke dalam PPT ini biar Kak Banu bisa baca dan teman-teman juga bisa baca nih pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi yang pertama ada dari Kak Anissa Diagiuliana. Mau tanya, kan aku baru lulus, terus kebanyakan loker yang aku lihat sebagai sales. Nah, sedangkan kepribadian aku itu introvert. Ada tips gak buat aku yang awam terus introvert ini untuk bekerja sebagai sales? Oke, selamat malam Manisa. Saya adalah seorang introvert, ya gitu. Saya adalah seorang introvert. Saya adalah orang yang kalau misalnya misalnya disuruh bicara gitu kan ya, itu kayaknya malas banget gitu kan. Bahkan kalau misalnya di lingkungan keluarga, saya akan lebih memilih di mana di ruangan yang ada yang kosong, saya akan kabur ke sana gitu. Nah, tetapi gini, Anissa,
beberapa literatur yang saya baca gitu ya, sebenarnya introvert itu juga sebenarnya tidak ada jenjangnya gitu kan ya, ada level-levelnya gitu kan ya. Ada yang memang sebenarnya dia ada kecenderungan ke easy going gitu kan ya, cuma memang dia agak malas aja ngomong sama orang kayak gitu. Nah, di dunia sales itu adalah dunia di mana kita bisa belajar untuk lebih terbuka. Dunia di mana kita dipaksa untuk apa namanya ya, mengembangkan apa yang selama ini menurut kita nggak bisa kayak gitu kan ya. Nah, kalau saran saya ya gitu kan ya, kalau misalnya Anissa apa namanya ya, ragu gitu kan ya, apakah bisa menjadi seorang sales atau tidak, maka yang tadi saya sampaikan, kita harus mencintai kenapa kita ingin menjadi seorang sales gitu kan ya. Waktu itu saya juga punya suatu asumsi bahwa dengan saya mencoba untuk menjadi dunia sales, maka saya akan mendapatkan pelajaran gitu kan ya. Pelajaran apa yang saya dapat, misalnya contohnya adalah saya ke depannya bisa mendapatkan network kayak gitu. Saya bisa mendapatkan network, kemudian saya juga bisa untuk apa namanya, mengembangkan skill saya yang berbicara kayak gitu. Karena gini, biasanya nanti untuk teman-teman yang baru join itu nanti akan banyak materi-materi training gitu kayaknya dari perusahaan, dan itu teman-teman bisa manfaatkan untuk berlatih kayak gitu. Jadi jangan jadikan introvert itu sebagai satu kelemahan, tetapi justru itu sebagai motivasi kalian untuk berubah. Ya, jadi saya pastikan bahwa saya dulu adalah orang yang introvert. Mungkin sekarang juga masih introvert ya gitu kan ya, tapi kita mencoba untuk berubah kayak gitu. Gitu ya, mudah-mudahan memberikan semangat juga. Jadi kita tos Mbak Anissa, kita sebenarnya sama-sama introvert. Oke, terima kasih banyak Pak Banu untuk jawabannya. Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dari Kak Rianto. Izin bertanya mengenai aspek apa saja yang diperlukan oleh seorang sales agar bisa mencapai target dalam penjualan produk atau jasa. Karena dalam hal ini saya pribadi masih bingung untuk terjun sebagai sales harus dimulai dari mana. Oke, terjun sebagai sales harus dimulai dari mana? Kalau misalnya Mas Rianto ingin apply sebagai seorang sales, saya misalnya ternyata ada lowongan gitu kan ya untuk menjadi sales, misalnya untuk sepeda motor gitu kan ya, atau untuk apapun kayak gitu. Nah, maka itu bisa dicoba kayak gitu kan ya. Kalau sesuai dengan memang industri yang memang Mas Rianto inginkan. Sebisa mungkin misalnya Mas Rianto suka ngulik-ngulik motor, coba masuk ke dunia industri sales yang terkait dengan motor. Suka ngulik-ngulik makan-makan kue gitu kan ya, coba masuk ke industri yang itu kayak gitu. Pertama masuk dulu ke industri yang Mas Rianto sukai kayak gitu kan ya. Nah, another case adalah bagaimana mencapai target ya gitu kan ya. Nah, mencapai target ini tentu saja kita harus lihat dulu pasarnya siapa. Kalau misalnya untuk sepeda motor, pasarnya ini bisa jadi mungkin nanti adalah orang-orang yang mendapatkan pekerjaan baru gitu kan, misalnya di instansi pemerintah. Nah, maka kita punya planning ya gitu kan. Kita bikin plan. Oke, dalam bulan ini saya punya 5 area yang harus saya datangi ya gitu kan ya. Nah, 5 area yang saya harus datangin ini saya nanti mencoba melihat nih, oh ini jumlahnya ada sekitar totalnya ada 500 orang ya gitu kan ya. Nah, caranya gimana nih 500 orang kita approach ya gitu kan. Satu-satu atau kita misalnya kita coba kumpulkan lewat koperasi dan lain sebagainya. Nah, jadi Mas, jadi untuk mencapai target tentu saja yang paling penting dalam sales itu adalah planning. Ya tadi saya sampaikan di awal, kalau misalnya kita nggak punya planning, asal tembak jedar gitu, itu capek dan stres ya gitu. Jadi usahakan planning, mikir. Jadi diduga sini, Mas Rianto, kamu harus jualan 10 motor dalam sebulan ya. Oke, 10 motor. 10 motor ini berarti saya harus tawarkan ke 100 orang. 100 orang ini gitu kan ya, gimana caranya dapat orang yang punya penghasilan bagus, misalnya kalau dia ngajukan kredit dia bisa di-approve-nya cepat, di mana nih 100 orangnya ada? Oh, adanya di instansi A, B, C, D kayak gitu kan. Instansi ini ada di bank, ada di pemerintah dan lain sebagainya. Dari situ Mas mulainya kayak gitu. Tentu saja misalnya Mas Rianto, ini misalnya Mas Rianto adalah seorang programmer gitu kan. Kalau di programmer itu selalu bikin workflow kayak gitu kan. Atau nggak usah programmer lah. Misalnya di teknik-teknik yang lain pasti ada workflow. Nah, bikinlah plan seperti itu, manfaatkan ilmu yang kalian miliki
untuk masuk ke dalam industri sales kayak gitu. Industri sales itu industri yang bisa diukur kayak gitu. Dicoba ya, mudah-mudahan berhasil. Oke, makasih banyak Pak Banu jawabannya. Ada lagi nih pertanyaan dari Muhammad Rizky Rahmat. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi sales yang baik dan benar karena mengingat banyak di luar sana sales ketika menagih ke konsumennya itu mereka arogan dalam cara penagihannya. Berarti ini termasuk eh, dua job desk yang dijadikan satu mungkin ya, karena bisa jadi em, bisa jadi memang karena role-nya di satu. Memang ada beberapa di perusahaan yang menjadikan satu kayak gitu kan. Nah, ini yang mungkin bagaimana kita mengembangkan teknik komunikasi, gitu kan ya, teknik komunikasi. Eh, yang paling penting pada saat kita mentransfer komunikasi itu kita harus memfilter ya. Misalnya nih kita dimaki-maki, Mas, misalnya temannya Mas Reski gitu kan ya, dimaki-maki sama atasannya, kamu jualan aja tapi tagihannya membludak tuh di sana tuh. Kamu kerja di sana-sana gitu. Nah, ini penting buat kita sebagai misalnya contoh nanti kita menjadi atasan gitu kan ya. Dan juga teman-teman saat ini kayak gitu. Kalau misalnya kita mendapatkan dari atas sesuatu tekanan, itu kalau bisa kita menjadi bempernya, kayak gitu kan ya. Kita menjadi bempernya untuk kita filter mana yang kita keluar kayak gitu. Kenapa? Karena contohnya seperti ini, sudah dicap sebagai arogan gitu kan dalam penagihannya. Yang rusak adalah nama kita, bukan nama perusahaan. Nama perusahaan mah enak-enak aja kayak gitu kan ya. Mereka terima-terima duit kayak gitu. Jangan seperti itu. Jadi lakukan pendekatan multi PIC ya. Kalau misalnya kita gagal gitu kan ya, ketemu sama orang yang mau kita tagih, bisa jadi karena orang yang kita tagih itu bukan pengambil keputusan ya. Dia cuma dia cuma kaki tangan aja kayak gitu. Mau kamu teriakin seperti apa, dia nggak akan bergeming karena dia juga bawahan kayak gitu. Nah, jadi bagaimana menjadi seorang sales yang baik adalah bagaimana kita menemukan celah-celah nih. Oh, kira-kira siapa ya atasannya dia, pimpinannya dia kayak gitu. Nah, pada saat kita berhasil ketemu, jangan straight to the point, ya. Ini kuncinya juga mau dalam penagihan, mau dalam jumlah sales, jangan langsung straight to the point nagih gitu kan ya. Ajaklah kita dia ngobrol gitu kan ya. Pak, kita ngobrol-ngobrol yuk Pak sambil ngopi-ngopi kayak gitu. Apa yang bisa kita bantu? Ini ada tagihan segini nih Pak. Mungkin ada planning untuk cicilan seperti apa. Kita juga mungkin nanti coba gimana caranya. Yang penting Bapak punya komitmen. Nah, hal-hal seperti itu komunikasi yang paling penting. Jadi sales harus pinter, jangan cuma langsung begitu diomelin sama atasan, jebret keluar lagi jebret ya gitu. Jangan seperti itu. Oke, semoga membantu ya. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Kita lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari R. Wardani. Ini menarik banget nih. Kak Banu, apakah seorang yang cadel dan punya logat bahasa yang kental dalam berbicara bisa menjadi seorang sales yang handal? Karena kadangkala keadaan tersebut membuat tidak pede dan ragu jika berkomunikasi dengan orang lain. Terima kasih Kak Banu beserta admin semua. Ini menarik banget Ya, nih Pak pertanyaannya. ya, thank you. Selamat malam Mbak Erwardani. Apakah seorang yang cadel dan punya logat bisa? Dan saya punya beberapa teman yang mereka punya agak susah gitu ya ngomong R kayak gitu. Teman-teman sadar nggak sih kalau saya tuh suka ngomong gitu kan ya. Kemudian juga saya suka suka agak kebelit gitu ngomongnya karena itu adalah problem saya dari awal kayak gitu dan itu tidak menjadi masalah buat saya kayak gitu kan ya. Cadel kemudian juga kita kadang-kadang kebelit kalau ngomong kayak gitu kan ya, itu jangan menjadi hambatan dan itu bisa kayak gitu kan ya, dan itu bisa. Justru yang tadi saya bilang punya logat misalnya bahasa Batak gitu kan ya atau bahasa Jawa gitu kan, eh, itu mereka akan menjadi orang yang selalu diingat sama customer kayak gitu kan ya. Yang penting nggak kasar, itu yang penting nggak kasar dan mempunyai logat yang khas itu menjadi nilai-nilai buat teman-teman sendiri ya gitu kan. Kalau misalnya kita punya kekurangan, masa kita gunakan kekurangan itu sebagai kelebihan. Misalnya contohnya kalau kita misalnya nggak pede gitu kan ya,
kita nggak pede dengan misalnya tinggi badan gitu kan, maka yang kita bisa lakukan adalah kita coba meningkatkan dari sisi penampilan kayak gitu kan ya, pakai baju yang proper dan lain sebagainya. Nah, itu bisa membantu kita untuk meningkatkan confidence level kita kayak gitu. Yang pasti adalah buat Erwardani, cadel atau punya logat bahasa yang kental itu bukan menjadi hambatan di dunia sales. Bahkan itu menjadi nilai tambah kalau bisa dikelola dengan baik. Gitu. Oke, makasih kembali Pak jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ya. Ada pertanyaan dari Philemon Stanley Hermawan. Seringkali sales dipandang sebelah mata oleh orang lain. Bagaimana caranya agar kami sebagai sales bisa menunjukkan kepada mereka bahwa sales memiliki tanggung jawab yang besar dan sangat berpengaruh terhadap penjualan di sebuah perusahaan? Ya, betul. Teman-teman, sales itu adalah salah satu organ di perusahaan yang paling penting, kayak gitu kan ya. Kalau misalnya semua orang adalah developer, semua orang adalah accounting, itu perusahaan nggak akan punya customer, ya. Teman-teman mungkin tahu fenomena startup saat ini gitu kan ya. Fenomena startup itu adalah kebanyakan karena orang-orang itu anak-anak muda gitu kan ya, desperate gitu kan ya. Mereka punya ilmu komputer, mereka punya ilmu dan lain sebagainya, kemudian lulus kuliah karena banyak lowongan sales, mereka nggak mau ke sana, akhirnya mereka bikin perusahaan sendiri atau bikin aplikasi sendiri. Yang jadi masalah, aplikasi jadi, usernya nggak ada. Kenapa? Karena mereka nggak mau jadi seorang sales gitu kan ya. Nah, bayangkan dari situ saja kalian sudah bisa tahu bahwa ternyata peran sales, apapun nanti namanya, business development gitu kan ya, account manager, account eksekutif, dan lain sebagainya kayak gitu kan ya. Itulah yang menggerakkan usaha kayak gitu kan ya. Tanpa mereka kita nggak akan bisa. Contohnya misalnya ada beberapa apa namanya teman-teman saya di awal karir gitu kan ya, mereka menjadi MT dari bank gitu kan ya. Ujung-ujungnya MT ini menjadi sales juga kayak gitu kan ya di bank itu, karena dia harus uh, rekrut apa namanya ya, orang yang untuk menanam uang di bank tersebut dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya fungsi sales itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Orang yang masih memandang sales sebelah mata adalah orang yang dia sudah takut terhadap penolakan terlebih dahulu. Dia takut terhadap kegagalan dan dia nggak mau spending waktu berpikir ya, karena sales itu berpikir. Tadi saya bilang, gimana caranya kita itu dapat approach orang nggak ditolak kayak gitu. Itu mikir loh, itu nggak gampang menjadi seorang sales. Jadi seorang sales yang baik dia pasti akan bangga dengan pekerjaannya dan dia nggak akan peduli apapun yang disampaikan oleh orang lain. Bahkan kalau misalnya teman-teman bisa bangga gitu kan ya, kurva kurva pendapatan, dan ini saya sudah mengalami, kurva pendapatan dari sales itu eksponensial, ya gitu. Jadi kalian mungkin ada 3 tahun dari sekarang bahwa baru bisa akan menyatakan bahwa memang apa yang saya sampaikan adalah benar ya gitu. Jadi eksponensial. Oke, gitu. Oke, jadi ya yang penting jangan takut akan penolakan ya Pak kalau mau jadi sales seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Banu. Oke, mungkin selanjutnya kita satu pertanyaan lagi kali ya dari Dini Maulana. Bagaimana Kakak mengubah metode penjualan agar sesuai dengan kebutuhan klien? Bagaimana Kakak mencapai tujuan penjualan dan strateginya itu kira-kira gimana ya Kak? Oke. Ini sebenarnya bisa beberapa hari materi ya gitu kan ya untuk training. Nah, tetapi yang paling penting waktu kita mencoba untuk melakukan penjualan, yang pasti adalah memang kita harus tahu siapa customer kita, ya gitu kan ya. Customer kita misalnya kita harus jual untuk ke industri hotel gitu kan ya. Nah, di hotel ini kita harus tahu kita mau masuk ke hotel kelas apa nih? Kelas melati kah? Atau bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 5 kayak gitu. Karena kalau yang sering terjadi, kalau misalnya sales dilepas gitu kan ya, mereka itu akan mencoba untuk hantam kromo. Hantam kromo. Semua industri datangin, semua level didatangin.
Padahal produknya dia itu mungkin nggak cocok nih untuk hotel-hotel bintang 1, cocoknya untuk hotel bintang 5. Nah, pada saat dia tahu bahwa produknya itu cocok untuk bintang 5, ya gitu kan ya, maka pastikan kita tahu, ya gitu kan ya, si hotel ini apa yang sudah dipakai, ya gitu. Kalau misalnya produk kita adalah produk alternatif, pastikan kita tahu apa yang sudah mereka pakai, pelajari di situ. Nah, dengan caranya kita tahu kompetitor kita sudah masuk di sana, siapa yang mendukung mereka gitu ya. Nah, itu kita bisa punya strategi yang lebih baik. Misalnya contohnya adalah kita menyediakan produk yang memang lebih superior di satu sisi dibanding kompetitor kita, atau misalnya kita mencoba untuk membundling, kayak gitu ya, membundling produk kita. Contohnya misalnya kalau misalnya kompetitor harganya cuma misalnya beli X rupiah dapat satu, nah kalau dengan produk kita X rupiah dapat ini dan ini. Nah, itu sesuatu yang sangat menarik buat mereka. Serius bisa dapat kayak gitu. Oke, oke, menarik juga ya. Nah, itu ada satu hal yang bagus. Atau misalnya kalau dari sisi PIC, oh PIC-nya ini nih kayaknya condongnya ke apa namanya, ke kompetitor kita nih kayak gitu. Kayaknya udah lumayan deket nih. Nah, ini kita harus cari tahu nih kenapa dia deket ya gitu kan. Dan kira-kira siapa yang bisa merubah opininya dia. Karena di dalam organisasi customer gitu kan ya, di dalam organisasi customer itu tidak ada pengambil keputusan yang single gitu. Kecuali perusahaan kecil ya. Kalau perusahaan keluarga mungkin ownernya yang mengambil keputusannya, owner kita. Tapi kalau perusahaan besar misalnya kalau hotel bintang 5, yang ngambil keputusan itu nggak cuma satu, pasti lebih dari satu, minimum ada dua lah kayak gitu. Nah, kita cari nih dua ini siapa kayak gitu. Nah, itu yang paling penting. Nah, strateginya ya tadi kayak gitu kan ya, kita bisa gunakan approach ke berbagai area kayak gitu. Sip. Oke, makasih banyak Pak atas jawabannya. Mungkin pertanyaannya sampai sini aja kali ya, karena mengingat waktu juga nih kita cuman sampai jam 9, cuma 1 jam. Tapi terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang udah ditanyain. Tadi aku pilih pertanyaan yang sekiranya itu belum disampaikan di materi Kabanu sebelumnya. Oke, nah sekarang mungkin kita bisa sesi foto bareng kali ya. Abis itu aku bakal share ke kalian siapa pemenang pertanyaan paling menarik dan juga aku akan share link absen untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Oke, mungkin kita bisa sesi foto bareng dulu nih teman-teman yang mau on cam bisa on cam sekarang. Kita foto bareng yuk. Alhamdulillah hari ini yang nonton ada 230-an. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau join hari ini. Oke, kita mulai dulu ya. Mantap kakak. Ya, kita mulai dulu di slide pertama ya. Semuanya senyum. Oke, slide kedua. Slide ketiga. Oke, selebihnya ini nggak pada on cam, tapi nggak apa-apa, kita foto aja untuk membuktikan kalau teman-teman ini hadir loh di webinar Bintang Pintarnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau join hari ini. Aku share link untuk mendapatkan e-sertifikatnya sekarang ya. Oke, udah aku kirim, teman-teman bisa langsung isi. Dan aku mau umumin juga nih teman-teman dari yang tadi udah ngasih pertanyaan, aku kasih tahu ya siapa sih yang menang mendapatkan pertanyaan paling menarik. Yang pertama itu ada dari Kak Anissa Dia Giulina yang bertanya tentang mau menjadi sales tapi dia introvert. Nah, ini menarik banget. Jadi selamat untuk Kak Anissa mendapatkan GoPay sebesar Rp50.000. Selanjutnya ada dari KR Wardani yang bertanya tentang mau jadi sales tapi cadel dan punya logat bahasa yang kental. Menurut kita ini juga menarik banget ya. Jadi terima kasih untuk KR Wardani dan Kak Anissa untuk pertanyaannya. Dan nanti untuk kakak-kakak ini akan kami hubungi melalui WhatsApp ya untuk mendapatkan hadiah GoPay sebesar Rp50.000-nya.
Oke, untuk teman-teman bisa langsung aja nih isi link e-sertifikatnya untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke, aku kirim ulang deh, mungkin ada yang tenggelam. Aku juga mau bilang terima kasih kepada Pak Banu nih yang udah mau meluangkan waktu selama 1 jam ini dan memberikan pemaparan materi yang sangat insightful untuk kita semua. Kita belajar banyak banget nih tentang sales dan yang pasti untuk teman-teman yang masih ragu untuk apply menjadi sales, tadi kan udah dijelasin semua nih sama Kak Banu tentang gimana caranya jadi sales, apa yang harus dihindari dan kayak kesuksesan Pak Banu sekarang ini berawal dari sales. Nah, jadi teman-teman yang mau apply menjadi sales jangan ragu karena mungkin kalau di awal masih belum paham atau masih awam tentang dunia sales itu gak apa-apa banget karena nanti along the way teman-teman akan bisa belajar dan menjadi expert seperti Pak Banu saat ini. Oke, terima kasih ya Pak Banu sekali lagi untuk waktunya. Mungkin Pak Banu bisa kalau mau live, udah boleh live. Oke, thank you. Ya, Assalamualaikum Pak. thank you. Lalu ya. Ya. Waalaikumsalam Pak Banu. Oke, teman-teman jangan lupa ya untuk isi e-sertifikatnya. Iya, Kak. Ya, dan jangan lupa untuk tadi screenshot atau foto webinar ini dan share di Instastory kalian untuk menangin hadiah GoPay sebesar Rp25.000 untuk 2 orang pemenang. Oke? Iya, Kak. Dicek. Makasih, Kak. Iya, Selamat Kak. Oke, makasih teman-teman. Makasih ya, Kak. Ya, makasih Makasih juga. Kak, cantik. Minta IG-nya, Kak, biar saya tag. Gue mau. Iya Kak, IG-nya Kak. Ya, Gua tag mau. IG-nya @pintarnya.id ya, teman-teman. Apa Kak? Gue mau. IG-nya Kakak juga dong. Follow Sekalian, Mbak. @pintarnya.id aja ya, teman-teman. Pada modus itu, Kak. Ojo di rumah Mbak. Kakak single nggak? Oke, buat teman-teman yang udah isi Ih, link bahaya. sertifikatnya, teman-teman udah boleh live ya. Kalau yang belum, mungkin Kak. bisa nih isi dulu ya. Kak, ini sertifikatnya nanti gimana? Ya, sertifikatnya itu akan dikirim maksimal 1 kali 24 jam ya. Jadi kalau misalnya besok belum kekirim, bisa chat Sudah aku terkirim melalui nggak? WA. Oke. Oke, thank you, Kak. Iya. Halo, Gung Indra. Halo. Oke, bye-bye, Kak. Selamat malam. Malam, terima kasih. Kalau ada sertifikat buat apa ya?